Jadi 6 bulan menjelang kepingin ketemu, doa minta sama Allah. 6 bulan setelahnya minta kepada Allah dan berdoa agar ibadahnya di bulan Ramadan tidak sia-sia, tidak ditolak. Nah sekarang lihat salah satu doanya apa? Hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan berbincang tentang ilmu mengenai kebiasaan atau lebih tepat amalan yang dilakukan oleh para salaf kita. Para salaf itu artinya generasi terbaik kan? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Artinya apa hadirin? Kita mau tahu generasi terbaik itu kalau mau Ramadan mereka ngapain sih? Apa seperti kita ngecat rumah? Atau antum kalau mau Ramadan ngapain? Apa? Nunggu Ramadan, mau Ramadan. Zikir akbar di live lah, hati-hati loh. Hati-hati loh sampean. Nah, maka hadirin sekalian, kita sekarang mau tahu apa yang kemudian dilakukan oleh para salaf ketika mereka mendekati bulan Ramadan. Maka saya akan fokuskan pada satu amalan, fokus satu aja. Biar tidak terlalu banyak, nanti kalau kakean itu nun sewu ya, ketumpuan, bingung iki opo, terus sing kudu tak lakoni opo gitu loh. Maka mendingan kita sampaikan satu jelas, aplikatif. Akhirnya nanti ketika Anda pulang ke rumah, Anda punya bekal, aku te Ramadan kudu lapo gitu loh. Saya mau Ramadan harus ngapain? Nah maka hadirin sekalian sekarang perhatikan. Ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, yang pertama dari sahabat dari seorang tabi'in bernama Mu'alla bin Al-Fadl. Siapa namanya? Mu'alla bin Al-Fadl. Dia mengatakan begini, adalah kebiasaan para salaf, ini generasi terbaik, mereka itu berdoa kepada Allah minta panjang umur, sehat wal afiyat untuk ketemu Ramadan. Itu doanya dimulai 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Mulainya kapan? 6 bulan. Berarti bulan apa? Ayo coba. Bingung wis. Januari, Februari ngelontok. Muharram, Safar bingung. Coba ayo. Berarti bulan apa? Coba dihitung aja mundur. Sebelum Ramadan Sya'ban. Sebelum Sya'ban Sumpah ini salah tempat ngaji kayaknya saya ini. Sebelum Sya'ban Rajab. Sebelum Rajab Jumada Ats-Tsaniyah. Sebelumnya Jumada Al-Ula. Sebelumnya Rabiul Tsani. Sebelumnya Rabiul Awal. Berarti mereka itu doa kepada Allah minta ketemu Ramadan semenjak bulan Mulud. Kalau kita alhamdulillah ono pengingat. Pokok kalau sudah mulai rame acara-acara Maulid Nabi, itu panjenengan kudu mulai fokus ndonga ketemu bulan Ramadan. Ini waktu saya untuk memulai berdoa ketemu bulan Ramadan. Saya mau tanya panjenengan, doa ketemu Ramadan mulai bulan apa? Ayo, mulai bulan apa? Rajab sih lumayan, ono sing menit traweh ke teruk, lu wis poso menit. Besok traweh. Malam ini apa? Teman-teman yang gawe sarung, rokokan ngenteni ngarepe musola, ono rokoke bareng ya. Terus kaget, tungaran nang musola lapor rek. Lu traweh, lu meneh poso ta? Iya lho.
Ada yang model begitu, angkat tangan. Jujur bismillah ndak apa-apa itu. Yang model-model begitu tuh loh. Sing meni poso bengi iki keteru lek meni Ramadan, angkat tangan. Ndak ada ya? Alhamdulillah. Maka sudah Aisyah ya. Kita azan dulu ya. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Nah, maka mereka para salaf kita, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali. Apa artinya disebutkan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan keseriusan para salaf untuk ketemu Ramadan, itu mereka senantiasa teringat Ramadan sampai mereka itu doa kepingin ketemu Ramadannya bukan 2 hari, bukan 2 bulan, tapi berapa? 6 bulan. Saya mau tanya sama panjenengan, sehingga tak roto ya apa? Antum sudah nikah Ustaz? Iya. Persiapan nikah berapa lama dulu? Nikah loh setahun. Persiapan mau nikah berapa? Setahun. Dan setahun itu ada yang hitungannya pendek. Ada yang bahkan mungkin lebih dari setahun. Coba nun sewu, mohon maaf. Yang ketika mau nikah itu persiapannya lebih dari setahun, angkat tangan. Setahun. Lebih setahun. Nyiap nopo doa waeram. Panjenengan nyiapin apa dulu? Mungkin dari awal perkenalan ya sampai malah belum kenal. Loh kok setahun lebih? Oh nggih, persiapan mental, persiapan finansial ya. Lebih setahun. Ini untuk urusan pernikahan. Sementara kita untuk Ramadan yang ngakunya apa? Puasa, kangen terawih, kangen buka puasa bersama, kangen bisa ada kultum sahur. Itu yang ngomong kangen-kangen. Apa yang menunjukkan bahwa kangen antum itu serius? Yo adalah antum serius minta kepada Allah bahwa saya ya Allah kepingin ketemu Ramadan. Sudah? Setelah mereka berdoa 6 bulan untuk ketemu Ramadan, kemudian apa? 6 bulan berikutnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, terus apa habis Safar? Rabiul Awal, itu doanya ganti. Ganti apa? Ya Allah terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan menjelang kepingin ketemu, doa minta sama Allah. 6 bulan setelahnya minta kepada Allah dan berdoa agar ibadahnya di bulan Ramadan tidak sia-sia, tidak ditolak. Nah sekarang lihat salah satu doanya apa? Salah satu doanya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Yahya ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dikatakan kana min du'ais salafi, adalah sebagian di antara doanya para salaf itu ketika mereka mendekati bulan Ramadan, itu doanya semakin kuat. Dan salah satu doa yang mereka baca, tolong dihafalkan ya, kalau tidak bawa tulisan nanti insya Allah saya share ke Abu Fakhri, atau saya share ke siapa, atau saya share ke antum ya, nanti disebarkan ke WA group. Punya WA kan? Loh, WA. Waos Al-Quran. Oh ya, baru gini. Bukan WhatsApp, WA itu Waos Al-Quran. Nah gitu. Isuk WA, bengi WA, mari mangan WA, kate turu WA, tangi turu WA. Ini jangan dikira WhatsApp, oh enggak. Kalau orang Islam WA-nya itu apa? Waos Al-Quran. Cocok napa cocok? Sampai dijak goroh kok seneng ya, astagfirullahaladzim. Sudah, lanjut. Nah, begini doa mereka, nanti tolong dihafalkan ya. Karena ini wis genting loh Pak. Mohon maaf ya, ini sudah memasuki injury time. Sebentar lagi udah peluit panjang ini. Tit. Peluit panjangnya 2.
antara ketemu Ramadan atau masuk kuburan. Loh serius? Antara peluit panjang untuk kita bisa ketemu Ramadan, kerja keras di bulan Ramadan, atau peluit panjangnya apa? Dijemput oleh malaikat maut. 10 hari ini macam-macam bisa kejadian loh Pak. Segala sesuatu pada sisa 10 hari itu bisa kejadian. Semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa meninggal dalam kurun waktu 10 hari ini, bisa. Kalaupun tidak meninggal sakit parah yang bikin tidak bisa puasa, bisa? Bisa. Atau na'udzubillah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, terjadi bencana besar yang menghabiskan semuanya, bisa? Bisa. Anda tahu kira-kira bulan Januari yang lalu, seingat saya Januari, ada sepeda motor parkir banyak gitu, terus ada mobil beberapa di belakangnya di perempatan jalan, yang perempatannya itu menurun begini. Dari belakang disikat truk yang remnya blong. Bung, 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 bung. Lihat videonya. Lihat. Mereka nyangka enggak sebelumnya kalau bakal mati? Sama seperti antum sekarang. Enggak nyangka sebentar lagi mati. Moro-moro kek ngono ae. Loh, serius ini? Dan kita enggak sedang guyon ini. Sedang serius main-main. Nanti main-main. Nanti di surga main-main. Di dunia kerja keras. Ibu-ibu. Loh, kok enggak ada? Pindah kemana? Masya Allah, zolim, zolim. Saya ngaji tuh kalau ibu-ibu tidak kelihatan tuh kurang lego. Ya. Nampaknya kok dizolimi banget gitu loh. Padahal kan istilahnya itu ladies first. Apa ladies first itu? Perempuan itu diutamakan gitu loh ya. Tapi tidak pantas kalau depan perempuan, laki-laki di bawah malah lucu ya. Ya sudahlah, terima nasib aja. Nah sudah, maka begini doanya. Karena 10 hari ini semua kemungkinan banyak bisa terjadi, maka kita mau supaya kemungkinan-kemungkinan buruk itu diminimalisir dengan doa. Apa doanya? Bismillah, yang pertama. Allahumma salimni li Ramadan. Allahumma ya Allah, salimni, selamatkan aku. Kalau kami, salimna, selamatkan kami. Li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Artinya dua. Selamatkan aku sampai Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan. Itu arti yang pertama, panjang umur sampai ketemu Ramadan. Arti yang kedua, dalam keadaan sehat walafiat. Hidup tapi tidak bisa sehat, percuma. Ketemu Ramadan malah sedih. Orang lain terawih, Anda duduk di kursi roda. Orang lain terawih, Anda di rumah sakit. Orang lain malam Idul Fitri ceria di rumahnya, Anda cuma. Nah, iya kan? Maka Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan hambamu ini ya Allah. Sampai Ramadan itu kita minta dua. Panjang umur, sehat wal afiat. Panjenengan pernah lihat gak orang pulang sawah jam 10 pagi. Kalau di tempat kami itu jam 10 wis mulai pulang sawah karena mulai panas. Nggak tahu kalau di Blitar ini. Jam berapa pulang sawah itu? Ya sekitaran sama lah ya kurang lebih. Pokok cuaca mulai panas, mereka nanti istirahat. Nanti kalau sudah agak sore, mereka kadang-kadang kembali bersihin lagi segala macam. Pulang sawah, pulang ke rumah makan. Setelah makan, dia mandi. Habis mandi tidur. Kira-kira jam 10:30 dia tidur. Bangun jam 12, harapannya nanti azan zuhur dia sholat ke masjid. Anda tahu? Tidak bisa bangun, tidak bisa teriak, tidak bisa gerak. Stroke. Na'udzubillah min dzalik. Ada begitu? Banyak. Nah, maka doa ini penting, jangan diremehkan. Allah, apa sih donga itu?
Padahal doa ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i adalah anak panah yang tidak mungkin luput dari sasaran. Apa artinya? Sekali antum lepaskan, antum pasti dapat. Kan begitu. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa itu. Kalau tidak diberi apa yang dia inginkan, Allah ganti dengan pahala. Kalau tidak diganti dengan pahala, Allah selamatkan dari musibah. Dan tidak mungkin orang yang berdoa sama Allah tidak dikasih. Kenapa? Karena artinya Allah mengingkari janji. Sementara Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah bilang apa? Minta oh. Kalau kamu minta, tak kasih. Betul apa enggak? Nah, maka jangan diremehkan. Nomor satu, Allahumma sallimni li Ramadan. Yang kedua, wasallim Ramadhana li. Apa yang kedua? Wasallim Ramadhana li. Dan selamatkan Ramadan untukku. Apa artinya kok Ramadan diselamatkan, Ustadz? Ramadan itu kan bukan manusia. Ramadan itu kan bukan benda. Sampai dia perlu diselamatkan. Dengerin. Ibu-ibu dengerin saya, Bu. Bu. Padahal sudah teriak-teriak. Nggih. Cuma kan saya tidak denger ya. Dengerin saya, Bu. Jangan ngelihat saya, dengerin aja. Kadang-kadang ada yang salah prioritas. Ngerungokno tok gak ngedelok tok gak ngerungokno. Mbak, ceramahnya apa Mbak? Mboraro. Sudah. Sekarang perhatikan, kenapa kita minta Ramadan selamat buat kita? Ini hadis doanya para salaf dari Yahya ibnu Katsir. Karena perhatikan hadirin, insya Allah panjenengan akan mantuk-mantuk. Oh iya. Ada orang panjang umur sampai Ramadan. Badannya sehat walafiat. Tapi ternyata Ramadan tidak bersahabat untuk dia. Ketika orang lain bisa terawih, dia sibuk tidak bisa terawih. Itu artinya Ramadan tidak bersahabat. Ketika orang lain bisa khatam Al-Quran, dia bingung nyusun kwitansi nota. Barang keluar, barang masuk. Ada yang begitu? Banyak, karena Ramadan ini mohon maaf, semuanya yo tahu high season. Alah ngerti por. Apa high season itu? Bahasa Inggrisnya itu per pekan. Bahasa Inggrisnya per pekan. Kalau kami di Pari bilang high season. Di kamus bahasa Inggris tulisannya apa? Per pekan. Panjenengan di semer per pekan itu. Iya, rame-rame ini pasar. Orang jual apapun laris. Jual kue laris, jual pakaian laris, jual makanan laris. Jual kitab laris. Coba. Semuanya laris. Nah, maka ini ujian. Ini waktunya orang-orang yang mencari dunia atau orang-orang yang mencari akhirat. Sampai antum tahu, ini tulis amalan salaf yang kedua. Loncat tapi tulis aja. Yang pertama banyak doa. Nomor dua apa? Kerja keras mulai Rajab. Jadi para salaf itu kerjanya lembur mulai bulan apa? Rajab. Wah, kemalan donya iki. Kerja kok lembur ram. Bukan masalah kemalan donya, karena apa? Karena mereka tahu nanti uang yang mereka kumpulkan dari hasil lembur itu mulai Rajab dan Sya'ban itu ditabung supaya Ramadan tidak terlalu kerja. Tapi yo repot lah kerjaannya tukang jahit ini. Hah? Tukang jahit, waduh saya kesian kalau deket-deket lebaran lihat tukang jahit itu. Waduh, duh. Dimaki-maki sama orang. Iki kainku iki. Wis 3 wulan sing dhisik tak dekek kene. Dicekel ora. Iku gawe wong sugih sik teko wingi wis dadi. Woi, ada yang begitu? Alah, ndak ero gak tau gawe kain. Beli baju jadi kan? Nah, begitu itu artinya Ramadan, maaf hadirin, Ramadan tidak bersahabat. Orang lain bisa khatam Al-Quran
dia kena deadline kerja dari kantornya. Harus menyelesaikan laporan tahunan misalkan. Orang lain khataman kitab, insya Allah nanti kami juga di bulan Ramadan itu ada khataman kitab. Nanti panjenengan bisa saksikan lewat Sayap Dakwah TV. Di 10 hari terakhir itu sudah 2 tahun ini masuk tahun ketiga. Kita 10 hari terakhir i'tikaf plus khataman kitab. Kita mau khataman kitab gitu. Orang lain bisa i'tikaf khataman kitab, dia apa? Pusing. Kenapa? Permintaan telur ayam meningkat. Tuh. Ini artinya apa? Ramadan tidak bersahabat buat dia. Maka kita minta selain panjang umur, sehat walafiat, kita minta sama Allah, Ramadan pun ya Allah jadikan bersahabat untukku. Betul enggak? Penting ini. Jadi minta sama Allah supaya kesibukan kita di bulan Ramadan itu betul-betul sibuk ibadah. Antum tahu ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan begini, ciri berpalingnya Allah dari seorang hamba. Apa cirinya? Jadi ciri kalau panjenengan itu oleh Allah gak direken. Apa bahasa gak direken itu apa? Tidak dihiraukan. Anda oleh Allah, maaf ya, dalam tanda kutip dicuekin. Apa cirinya? Allah jadikan kesibukannya tidak manfaat untuk akhiratnya. Jadi senantiasa sibuk, tapi sibuknya itu tidak ada akhirat. Maka kita ini alhamdulillah hadirin bersyukur. Saya syukur sama Allah banyak, terima kasih sama Allah. Gak sepiro api, gak sepiro pinter, gak sepiro soleh, gak sepiro taat. Tapi Allah jadikan kesibukan kita itu muter majelis taklim. Panjenengan pun mungkin sama ya. Pindah dari satu majelis taklim menuju majelis taklim yang lain. Artinya sibuknya kita itu untuk Allah. Sibuknya kita itu untuk akhirat. Sementara ciri orang yang oleh Allah tidak dihiraukan, Allah tidak peduli sama dia, kesibukannya dibikin kesibukannya melalaikan dia dari akhirat. Teken MOU, ngecek tanah, pas poso pemborong ruwet. Iya. Nah, maka saya senantiasa sarankan buat siapapun yang saya kenal malam ini, insya Allah untuk panjenengan juga. Saya mesti ngomong begini. Kalau mau beli baju lebaran buat anak-anak sekarang, mudah-mudahan uangnya sudah ada, amin. Karena kesiannya itu kalau orang nunggu THR kan, nunggu THR-nya datangnya terakhir-terakhir, toko sudah rame, mall sudah rame, akhirnya ngaco hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari terakhir orang itu rebutan rahmatnya Allah lewat Lailatul Qadar. Dia bingung milih pakaian untuk anak-anaknya. Beliin sekarang. Yang mau renovasi rumah. Sekarang. Karena maaf, begitu banyak orang di 10 terakhir Ramadan diazab sama tukang. Bih, ngecat telung dino. Sak menit tak telung dino. Gak usah dicat rek. Didilat cecek dadi. Padahal lidahnya cecek tak berapa. Coba, ada yang begitu? Akeh. Renovasi kamar mandi coba, ganti. Keramik kamar mandi, malah rusak posomu. Karuan gak usah digenti menisan wis. Nanti habis lebaran kalau perlu. Kalau mau, sekarang. Apalagi? Datang ke penjahit, sekarang. Kenapa? Kita kepingin nanti Ramadan itu kita fokus hanya untuk ibadah. Dan yang terakhir, bukan ceramahnya, ini poin pertama sih. Yang terakhir jangan khawatir, seperti biasa jam 9 kurang seperempat baru selesai. Yang terakhir, watasallamhu minni mutaqabbala. Watasallamhu minni mutaqabbala. Apa artinya? Dan terimalah ibadah kami di bulan
Ramadan. Karena ada hadirin, orang itu panjang umur, sehat walafiat, tidak sibuk dengan dunia, dia ibadah, ternyata ibadahnya sama Allah tidak diterima. Dan sebab terbesarnya ada dua. Tentunya selain tidak mencocoki sunnah Nabi Muhammad. Jelas kan? Sebab yang pertama, asyirku billah, dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Angin-angin, hujan-hujan, la haula. Maka kita ngerti sekarang Pak, ternyata memang betul makna jahiliyah itu bukan senantiasa orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini kelasnya profesor ini. Profesor, doktor, insinyur, MA, PhD, apa mana PhD? Gak ngerti sampean. PhD itu loh, profesor luar negeri itu loh. MM, merjosono mergan. Mondar mandir, subhanallah. Tapi pemikirannya masih primitif. Yo ini jahiliyah. Maka orang Arab jahiliyah dulu jangan Anda kira bodoh-bodoh, Pak, pinter-pinter. Lawang di zaman itu nulis itu loh diguyu. Seperti panjenengan sekarang, maka udah gak nulis kabeh kan? Karena di zaman itu nulis itu diguyu, Pak. Ketara lek goblok. Loh iya. Maka panjenengan aduh memalukan. bawa kertas, pulpen, ini diguyu zaman dulu. Kenapa? Karena yang nulis itu yang lemah akal. Terus Anda mau bilang orang Arab jahiliyah bodoh-bodoh? Tidak ada, pinter. Kenapa dibilang jahiliyah? Karena mereka tidak keluar dari penghambaan diri kepada makhluk. Karena mereka tidak mengenal hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sebab terbesar pertama orang itu ibadahnya ditolak, dia melakukan apa? Syirik. Termasuk syirik itu apa? Percaya adanya pawang hujan, syirik pol. Karena sekarang lagi rame di Facebook. Syiriknya di mana? Lah gak tau ngaji kok takon, teko pengajian tak kandani. Tanya syiriknya di mana di Facebook. Datang sama ulama, tanya sama alim, ngerti diajarin nanti. Dan syiriknya dua. Bisa jadi besar yang menjadikan orang itu murtad dari agama Islam, bisa jadi kecil. Kapan syiriknya besar? Ketika orang yang begini itu dianggap orangnya punya kekuatan dari dirinya untuk menghentikan hujan. Sehingga menyamakan antara kekuatan Allah untuk menghentikan hujan dengan kekuatan makhluk. Besar atau kecil? Besar. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus untuk siapa? Allah. Syirik bukan? Syirik. Kalau ding 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 ding, oh bukan dia. Tetap Allah yang menghentikan, tapi sebabnya dia. Tetap syirik tapi kecil. Kenapa? Seakan-akan Allah bisa diatur sama si Mary Kemi ini. Sampai ada tulisan keren banget, jangan nahan hujan, nahan pipis tidak kuat. Suruh nahan pipis seminggu aja. Alah, ya Allah. Nah, karuan ini. Jangan menghentikan turunnya hujan, hentikan tangisan air mata ibu-ibu karena minyak goreng mahal. Itu lebih pas, pawang air mata. Bukan pawang air hujan. Nah kan begitu. Kenapa? Karena caranya tidak ilmiah, tidak bisa diteliti secara ilmiah. Dan tidak pula ada tuntunan syariat dengan cara seperti itu untuk menghentikan hujan. Faham hadirin? Nah, sebab yang pertama syirik yang menjadikan amalan di bulan Ramadan sama Allah tidak diterima. Apa ayatnya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, kata Allah Ta'ala, maka Allah akan hapuskan semua amalmu.
Terus apa yang terjadi? Wala takunanna minal khasirin, kamu jadi orang rugi. Kenapa rugi? Ibadah tetap, pahala ndak punya. Rugi ndak? Karuan sih nggak ibadah, betul? Oh, jangan betul loh, gak ibadah karuan, apa gak betul. Nah, sudah hadirin. Sebab kedua, kalau yang pertama, insya Allah saya yakin panjenengan ndak. Syirik insya Allah tidak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta perlindungan kepada Allah, semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, anak turun kita dari perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Sebab kedua apa? Anda tahu? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah naik ke atas mimbar kan? Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Insya Allah ingat hadisnya ya, ini sering dibaca di bulan Ramadan. Setelah Rasulullah selesai, para sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak ada yang berdoa. Kamu pun tidak nampak berdoa. Kami pun tidak berdoa. Lima tu'amin, kenapa engkau mengaminkan apa yang engkau aminkan? Apa kata Rasulullah? Tadi malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril berdoa dan dia memerintahkanku mengaminkan doanya. Maka ketika malaikat Jibril berdoa, aku ucapkan amin. Apa artinya amin? Ya Allah, kabulkan. Yang doa siapa? Jibril, malaikat yang paling mulia. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Saya mau tanya, yang doa malaikat paling mulia, yang mengaminkan Nabi paling mulia, diterima enggak? Diterima. Apa salah satu doanya? Ya Allah, jangan terima ibadah Ramadan dari seorang anak yang ada masalah dengan orang tuanya. Ayo. Tak usah dingkluk, ndak enggak? Urusan ngene dingkluk kabeh. Coba. Disebutkan oleh para ulama bukan cuma orang tua. Tapi apa? Musyahin. Musyahin itu apa? Punya masalah dengan orang lain, dengan saudaranya, kakaknya, adiknya, ponaannya, pakliknya, pakdenya, buleknya, budenya, mbahnya, mbah kakungnya, mbah putrinya, dan dia menyimpan kebencian dan dendam dan belum maaf-maafan, tidak diterima sama Allah. Coba, panjenengan Ramadan sudah berapa kali? Ikut puasa Ramadan dulu berapa kali? Oh, 10 ya lebih, 10. Oh, umur berapa sekarang? Usia berapa? 10 itu loh, kayak saiki umurnya 20 wae. Berapa sekarang usia? Katakanlah 40 ya, 40. Mulai puasa umur 15 lah. Wis lawe, 20 ngenom-ngenom nih. 25 tahun. Yang sepuh aja ya, kalau yang masih muda kan saya titik poso nih. Panjenengan sudah berapa kali puasa Ramadan? Nun sewu ya, berapa? Sekarang usia berapa kira-kira? 55. Kalau 15, 40 kali loh. Dapat apa panjenengan? Puasa 40 kali tuh dapat apa? Lah ini serius ini, coba kita mikir. Kita 40 kali masuk madrasah Ramadan, dapat ijazah apa? Orang S1 aja Pak, 18 tahun kok. Ini 40 tahun. S piro Izan? Duh. Panjenengan usia berapa sekarang? Usia kok 72 itu loh, kelahiran. Kelahiran 72, berarti sekarang berapa? 50. Kalau katakan puasa mulai umur 15 berarti sudah 35 tahun kan? Tuh, coba. 35 kali Ramadan. Kenapa kok kita tidak ada peningkatan? Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu Ramadannya tidak ada peningkatan? Pancet ket biyen. Pertanyaannya mek siji. Ustadz, sikat gigi pakai odol di siang hari Ramadan, angsal boten. Pret. Takon ket biyen seprono sprene poso ping 30 gak genti-genti pertanyaan. Iya kan? Pertanyaan kita tidak berkembang, tidak meningkat. Saya mau tanya, kumur pas wudhu di bulan Ramadan siang boleh apa ndak kumur-kumur?
kumure nggawe banyu degan. Ayo. Boleh apa ndak? Lagi kurang kerjaan kok kumur nggawe banyu degan kan ya. Nah, artinya apa? Kenapa Ramadan kita tidak meningkat? Mohon maaf sekali, saya sama panjenengan sama podo. Saya ini puasa sudah kira-kira sekarang umur saya 27 berarti bah, kok empane gak percaya? Berapa kira-kira? Berapa kira-kira? 3, terima kasih Mas. Anda baik hati, Masya Allah. 36. Dikit lagi, nanti bulan April kalau mau ngasih hadiah ulang tahun boleh tanggal 1. Itu 37. 37. Tua ya. Astagfirullah, enggak nyangka loh, tak kira masih 27, 28. Kumpulan rek nom-nom soalnya ya. Sudah sama saya sama panjenengan. Ya enggak meningkat juga kan tahun ini susah. Buka itu kalau enggak ada tahu berontak itu kayaknya kok belum buka. Itu apa tahu isi itu loh. Itu weci. Tahu isi. Tempe gembos. Allahu Akbar. Terus minumnya apa? Es, teh. Allah, ini nuansanya udah kayak Ramadan rasanya ya. Nggak berubah, kenapa? Karena boleh jadi, mohon maaf, memang Ramadan kita nggak diterima sama Allah. Kenapa Ramadannya nggak diterima? Boleh jadi di dalam hati masih menyimpan apa? Kebencian. Nah maka kita minta kepada Allah pada doa nomor 3 apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah semua ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama, persiapan doa. Nomor 2, persiapan finansial. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini amalannya salaf. Jadi jangan dikira kalau ngomong salaf itu ngaji terus. Nggak ada. Salaf itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Wayai kerja serius. Jangan wayai kerja sholat duha. Kerja sama juragan lagi. Juragan ini golek ini sopir. Sopirnya Allahu Akbar. Tuannya sabar. Oh ibadah. Baca Al-Baqarah Pak. Alif Lam Mim. Dzalika gitu. Kata juragane, wah remuk. Dan ini kisah nyata. Ada satu, mohon maaf ya, saya tidak sebutkan negaranya. Pokok pekerja luar negeri yang kerja di Saudi Arabia. Jadi sopir. Sudah, setiap jam 8 pagi waktunya si bos berangkat kantor. Ini si sawak itu sopir, saik, sawak. Ini hilang. Di mana? Di masjid depan rumah. Juragannya pertama kata ngiling no sungkan. Memosok orang ibadah ndak boleh kan? Biarinlah, saya nyetir sendiri nyetir. Ya. Hari kedua gitu, sampai lama-lama tuannya hilang kesabaran. Apa kata tuannya? Kalau mau sholat duha, mulio nang negaramu. Sholat duha itu sunnah. Sementara akadmu dengan saya wajib dipenuhi sebagai sopir. Dan akhirnya mulai hari itu dia tetap bisa sholat duha tapi setelah mengantarkan tuannya sampai di. Nah itu Pak, jadi jangan Anda bayangkan para salaf itu kalau ngomong salaf itu sujud di masjid, tidak pernah keluar, i'tikaf 13 tahun. Terus apa lagi? Tiap hari khataman Quran, tahajud sampai mulai isya sampai subuh, ya ndak gitu-gitu banget. Sampai Anda tahu kan, Umar radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin itu ngusir anak muda dari masjid, tahu? Berani takmirnya musola Darul Asfa ngusir orang dari musola ini? Metu! Hai, metu! Tebak, suwe Pak, tebak. Namanya Umar, berani ndak ngelawan? Ndak berani. Wong dia mau hijrah, yang lain hijrahnya itu sembunyi-sembunyi, singitan. Umar pengumuman,
depannya Ka'bah. Kafir Quraisy, besok ini yang namanya Umar ini besok mau pindah ke Madinah. Yang kepingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, temui Umar di pintu keluar kota Mekah. Ada yang nemui? Apa kata orang kafir? Golek perkara jarno ayo. Ngari ruwet culne ayo. Coba, itu Umar. Maka anak muda ini noleh, ternyata Amirul Mukminin Sayyiduna Umar. Terus Umar bilang apa? Innas sama la tumtiru dhahab wala fiddah. Ini langit tidak bisa menghujani kamu dengan emas dan perak. Terus Umar tanya, kalau kamu jam segini di masjid, terus yang ngasih makan kamu siapa? Dibilang akhin li fisuq. Masku kerja di pasar. Kakak saya laki-laki kerja di pasar. Nanti hasilnya dia bagi sama saya. Apa kata Umar? Akhuka afdalu minka bi katsir. Emasmu luwe genah, luwe apik, luwe mulia, luwe gede pahalane dibanding kamu yang sholat. Kenapa? Tidak pada waktunya. Nah maka para salaf ngerti kerja itu tidak dilarang sama Allah, betul tidak? Bahkan kerja itu bisa bernilai ibadah. Tapi hati-hati, kata-kata kerja itu ibadah kalau tidak difahami dengan baik bisa jadi syubhat. Bisa jadi apa? Syubhat. Ibu-ibu, Bu tidur. Lah ibu-ibu di bawah ada kan? Ada. Ibu-ibu, kamera antum yang mana? Kamera buat bawah yang mana? Yang paling atas. Bu, dengerin saya Bu. Itu yang petan itu. Ada yang senden di tembok. Itu loh, jangan senden. Yang kalau sepuh boleh senden, tapi yang muda itu jangan. Yang jilbabnya warna biru itu. Geser. Jilbab biru geser. Mbak Ra. Sing wingi mana lah. Tidak pakai jilbab yang itu. Sudah, begini hadirin. Maka para salaf ngerti hadirin. Kerja itu ibadah, tapi ketika salah memaknai ya rusak. Ibu-ibu misalkan suaminya suruh kerja, mas dan kerja ngono mas, kerja itu ibadah. Sudah, suami kerja, selawi tahun gak mulai. Ibadah. Ya ibadah sama perempuan lain di sana. Tidak ada. Kalau Anda ngomong kerja itu ibadah untuk dalih, ingat, bukan dalil. Apa? Dalih. Cari alasan aja, karena Anda malas ibadah. Anda anggap, ya wis iki lak podo ae sih. Iki yo ibadah. Maka sama, tidur bisa ndak bernilai ibadah? Tidur bisa ndak bernilai ibadah? Bisa. Tidur pas pengajian kan? Hah? Tidur pas apa? Gak wedi kualat be ustad yang ini gitu. Saya pernah cerita enggak, di satu tempat ada jamaah pengajian ngerasani ustad. Sudah di masjid itu Pak, tangganya 3, kecil-kecil gitu, tangga pendek aja. Kira-kira mungkin 10 atau 15 sentian itu, 3. Ketika dia keluar dari majelis taklim, putri bukan putra, turun mau pakai sendal, keplecuk itu kepleset, dan Anda tahu itu engkel kakinya keluar, ketok kelir putih, tulangnya keluar. Sudah sama teman-temannya diangkat, dibawa ke mobil, mau dibawa ke rumah sakit. Di jalan dia WA, dia ngomong sama temennya, tolong ya di WA kan Ustadz Rifki yang punya nomornya. Kok saya takut kualat. Tadi saya itu rasan-rasan tentang Ustadz Rifki. Itu padahal tangganya mek sakmi ini Pak. Telu. Ini berapa ini? Sembrono sampean. Saya tidak mau dengar cerita ada orang bukan kakinya yang patah, lehernya patah. Na'udzubillah. Sudah. Tidur ibadah. Kapan? Ketika tidur diniatkan untuk memenuhi haknya tubuh untuk istirahat. Ketika tidurnya diniati supaya nanti bangun kuat ibadah. Tapi ketika orang ngomong tidur itu ibadah, akhirnya karena dia kepingin pahalanya besar, tidurnya diperpanjang. Kan ibadah itu semakin panjang semakin banyak
pahalanya sholat tarawih. Yang 10 menit sama yang 25 menit, kira-kira panjang, banyak mana pahalanya? 25. Lek ngomong gampang-gampangan kan? Berarti kalau tidur 10 menit sama tidur 18 jam, tak tidur aja. Nah itu salah. Nah maka para salaf ngerti kerja itu ibadah. Tapi kemudian mereka juga faham kerja seperti apa yang mendatangkan makna ibadah. Tidak semua kerja. Ada kerja-kerja yang memang mendatangkan makna ibadah. Salah satunya apa? Kerjanya para salaf. Wabil khusus kerja keras mendatangi bulan Ramadan. Mulai bulan apa tadi? Rajab plus bulan Sya'ban. Nanti hasilnya Pak disimpan. Terus apa? Digunakan untuk kebutuhan pada bulan Ramadan. Kita coba. Ada peningkatan kerja di bulan ini? Kalau kita biasa dan insya Allah tidak apa-apa, serius. Kenapa? Karena maaf, zaman salaf Pak, tidak pantas orang nabung itu tidak pantas. Yo sekedarnya. Kecuali orang yang kaya banget gitu. Sampai panjenengan tahu Syekh Al-Albani, tahu kan Syekh Albani? Itu kerjanya apa sih? Tukang servis arloji. Servis jam tangan. Berangkat kerja kira-kira jam 8 pagi. Dapat satu pelanggan yang uang itu sudah cukup untuk dia belanja bakal dibawa pulang, tutup tokonya. Ditutup tokonya. Dia masuk pasar, dia belikan kebutuhan istrinya, dia taruh di rumah, dia masuk perpustakaan. Cukup. Cukup. Nah, kalau kita tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting ada simpanan untuk bulan Ramadan. Yang nanti di bulan Ramadan kita tenang. Nah, itulah kenapa di bulan Sya'ban ini, tolong, sing suge-suge, mana angkat tangan? Duh. Atau gini aja. Yang sudah ada wajib zakat mal, angkat tangan. Yang wajib bayar zakat mal. Kok senasib kita? Kita ini mustahik kayaknya ya. Nah sudah, maka Anda lihat kenapa para salaf itu kerja keras di bulan Rajab, kerja keras di bulan Sya'ban, agar kemudian mereka santai di bulan Ramadan, tidak terlalu sibuk urusan dunia. Dan untuk itu, ini amalannya para salaf. Mereka mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban. Anda buka ucapannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dibilang apa? Wa kana ba'd as-salafi yukhrijuna zakata amwalihim fi Sya'ban. Para salaf itu sebagian dari mereka, ya tidak semuanya, tapi ini baik gitu loh. Mengeluarkan zakat mal mereka di bulan apa? Sya'ban. Kenapa tidak nunggu Ramadan? Padahal kalau di bulan Ramadan amal ibadah pahalanya diapain? Dilipat gandakan. Kenapa tidak nunggu Ramadan? Ustadz, kenapa Ustadz? Ayo, yang bisa jawab boleh umroh. Yang bisa jawab boleh umroh, silakan. Biar Ramadannya tidak kepikiran zakat ya, kita tampung dulu. Ayo silakan, yang bisa jawab, Bismillah, saya tidak bohong, boleh umroh. Loh, saya tidak bohong, serius. Loh, memang boleh. Bayarnya dewe, maksud saya bayarin. Silakan. Kenapa kok tidak nunggu Ramadan? Titik engkas Ramadan, bentar lagi Ramadan, pahala lebih banyak. Kenapa keluarnya sekarang ke Susweram? Kenapa? Supaya orang miskin tenang menghadapi bulan Ramadan. Coba. Kita tidak mau mikir orang, kita ini egois, yang penting pahalaku akeh. Maka zakatnya nunggu Ramadan.
Sama, mohon maaf ya, ada sebagian di antara kita ini Pak, senengane lek wakaf iku masjid terus gara-gara pikiran lek masjid digawe ibadah. Padahal wakaf kuburan itu ya penting. Sekarang lihat kuburan-kuburan kita penuh ndak? Penuh. Apalagi kita perlu wakaf tanah kuburan yang diselenggarakan sesuai syariat. Harus rapi, ndak boleh ada kijingan, ndak boleh ada perempuan masuk kalau nanti mengkhawatirkan terjadi fitnah. Diatur ada jalannya bagus. Penting ndak? Dan mohon maaf Pak, sampai di tempat kami saja kuburan itu campur muslim sama kafir. Dan itu ndak boleh. Campur. Dan kita ndak punya kuasa untuk nolak orang kafir dikubur di sana. Kenapa? Tanahnya tanah pemerintah. Tanah umum. Coba kita bikin, coba. Ayo urunan. Piro rek? Gak usah kakek, sak uang 500.000 gitu misalkan. Sak gini dapat tanah sudah Pak. Dan kuburan itu bukan tanah sing wapi. Kuburan itu seperti di tempat kami di Kasembon sana. Pas. Tanduri jagung gak tukul, ditanduri jati gak lemu-lemu, dikei telo yo gak gede-gede, bongkeng terus. Embuk tok. Karena tanahnya Pak, tanah itu sudah seperti batu Pak. Waduh, sampai di tempat kami, kalau ada orang meninggal, itu paling cepet gali kuburan 5 jam. Paling cepet. Dan itu pakai alat yang kayak jebol aspal tuh. Musim hujan, sak deres-derese udan, wes saulan. Itu paling basahnya mek 10 meter, apa cuma 1 meter. Nggak sampai 1 meter. Basahnya tanah itu 60 sentian. Sebawahnya kering sudah, saking atose. Itu cocok buat tanah kuburan. Lah kalau tanah produktif kan memang eman ya, sehingga salah satunya apa? Untuk memudahkan dalam membelinya. Jadi tanah-tanah yang tidak produktif, tanah-tanah yang sedikit, letaknya itu kurang strategis. Karena apa? Kuburan itu tidak perlu strategis. Tidak perlu pesen kuburan. Kalau pinggir jalan 25 juta. Rotok nengah titik 15. Bauri dewe 5 juta. Anaknya kesian, bapakku sakne dekek mburi rek. Lek metu angel. Sampean kira omah perumahan ta iki? Ini kuburan. Strategis tidak strategis itu urusan amal. Urusan apa? Amal. Mojo kaya apa? Lek amalane apik ya mewah kuburannya. Karena kuburan itu alam ghaib. Faham panjenengan? Nah, maka kadang-kadang di antara kita saking egoisnya itu ndak mau dijak urunan kuburan. Urunan masjid rek. Masjidnya gak gelem genteng, jaluk tekel keramik. Keramik ya sujud, ra enek wong sujud di genteng. Loh Mas, lek gene tekel ya apa wong kate sujud, lek gene genteng ya apa kate sujud kudanan. Wis gak iso pokok tekel keramik. Ada yang repot lagi, nyumbang karpet masjid. Serius ini, ndak bohong. Nyumbang karpet masjid, akad sama takmirnya karpetku kudu didekek soft pertama. Enek wongi terus. Soft kedua sepi, gak ganggu. Soft ketiga sepi, keempat apa maneh katanya. Jumatan tok seminggu sepisan. Sampai akad dia, saya sumbang karpet tapi taruh soft. Ini dimarahi cak lontong nanti, mikir kata gitu loh. Kok nampaknya kita ini hitung-hitungan pahala seperti kalkulator. Siji tambah siji loro, loro tambah loro papat, papat ping pindho 8, 8 ditambahi loro 10. Ndak ada Pak. Itulah kenapa para salaf itu zakatnya keluar di bulan apa? Sya'ban. Tujuannya apa? Supaya orang miskin ketika masuk Ramadan podo-podo iso fokus ibadah. Kita ndak mau mikir mereka, sakarepe dhewe melarat kok. Lah apa melarat ganggu aku sing sugih? Melarat ganggu mana? Loh. Ndak bisa begitu. Nah, maka dalam Islam antum tulis. Ada satu amalan, ya Allah, saya mulai banyak keceplosannya ini, astagfirullah. Maka dalam Islam ada satu ibadah, Anda tulis Pak. Namanya apa? Jabrul khawatir. Apa? Jangan khawatir. Ngawur. Jabrul. Jabr. Jim ba ra. Jabrul
khawatir. Khawatir. Apa artinya? Jabr itu apa? Jabr itu. Panjenengan tahu, cuma panjenengan gak kilingan tok ngono lho. Lah, gak serius ini. Doa di antara dua sujud itu loh. Itu namanya jabr. Apa artinya? Sip, tutupi. Tapi jabr itu beda dengan tutup. Lebih tepatnya gini. Panjenengan mau tahu enggak artinya yang asli? Begini, Pak. Gini ya. Ini gelas lubang kan? Lubang. Kalau ini namanya ghita. Nutup. Lubangnya masih ada enggak? Lubangnya masih ada? Masih. Ini namanya ghita. Jabr begini. Ini isinya apa? Volume ya. Ruangan ini kalau jabr begini, Pak. Ini bukan terang udan. Oh, dikira terang udan. Coba ada minyak itu lebih bagus ini. Desain minyak ini. Sudah tidak ada tempat tersisa. Baru kemudian ini namanya apa? Jabr. Kalau kemudian cuma ditutup, aibnya tidak hilang. Cuma aibnya ketutupan, tidak ada orang tahu. Paham ya? Oh, pinter-pinter. Masya Allah, baru tak tinggal 3 bulan harus pinter zaman. Tapi kalau jabr, selain ditutup, itu aibnya sama Allah ditambal dulu. Orang sakit gigi, giginya lubang, ditutup apa ditambal? Ayo, bahasa yang betul apa? Giginya ditutup atau giginya ditambal? Ditambal. Kenapa? Lubangnya harus penuh terisi dulu. Baru kemudian ditutup pakai alat yang lain lagi. Itu namanya jabr. Nah, kita kepada orang miskin di bulan Ramadan, itu namanya apa? Jabrul khawatir. Apa jabrul khawatir itu? Nambal perasaannya orang miskin. Berarti bukan cuma nutupi mata, nutupi kepala dari kesedihannya orang miskin. Ini orang Islam kudu ngerti loh, jangan egois. Bukan cuma nutup mata, nutup telinga dari penderitaannya orang miskin. Tapi apa? Penderitaannya bantu dulu. Baru setelah Anda bantu pura-pura oh tidak tahu, tidak usah minta matur suwun. Itu namanya ibadahnya apa? Jabrul khawatir. Dan ini Pak, panjenengan perhatikan dengan baik. Ibu-ibu. Loh, jilbab biru lagi. Tolong jilbab biru, geser. Jilbab biru kan mang pancet ae. Wong di jilbab biru. Ponggo. Ini jangan-jangan ada yang jilbaban biru temenan malah soro ini. Waduh, nanti pulang dicegat saya. Sampean kan mau sentimen be aku Ustaz jari. Loh, saya guyon saja ini. Begini. Kok lupa masuk. Ini Anda nyumbang orang miskin, nggih? Nyumbang orang miskin. Bismillah. Lepas 1 juta. Bismillah. Nilai pahala panjenengan tidak menutup kemungkinan. Lebih besar Anda dapat pahala karena meringankan kesedihannya orang miskin dibandingkan 1 juta yang Anda keluarkan. Paham enggak? Jadi 1 juta yang Anda keluarkan ono pahalane dewe. Pahala sodako. Paham? Dan pahala nutupi sedihnya orang miskin ada sendiri. Dan para ulama bilang apa? Jauh lebih besar pahala yang nutupi sedihnya orang miskin dibanding uang yang kamu sodakohkan. Sing medit-medit. Kok usah singitan? Nah itu.
Itu amalan salaf nomor berapa? 2. Nomor 3. Saya terus terang, saya tidak tahu jujur ini Ustadz Abu Fakhri. Di sini memang biasa kalau kajian Ustadz Hatta jam berapa selesai? 8 kurang seperempat. Sudah habis berarti ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan nanti ya. Tidak tahu tahun berapa gitu. Tidak, saya lanjutkan satu ya, saya tutupi satu. Saya tambah satu. Apa yang satu ini? Apa amalan salaf yang ketiga? Persiapan al-isti'dad ar-ruhi. Al-isti'dad ar-ruhi. Apa artinya? Persiapan ruhiyah. Persiapan apa hadirin? Persiapan ruhiyah. Atau kalau bahasa kita lebih mudah, karena saya seneng ceramah itu yang bahasanya gampang dicerna gitu. Kalau saya ruwet-ruwet usul fikih, mustalahul ahadits, hadis mu'dhal, alah. Jamaah bingung, apa iku cendol? Nggak ngerti mereka. Begini. Persiapan ruhani. Ini penting. Panjenengan sekarang tak kasih tahu dulu. Kenapa persiapan ruhani itu penting? Kenapa persiapan ruhani penting? Ayo. Umroh loh. Umroh loh hadirin, eman-eman loh ini. Nggih Pak, umroh loh nggih. Nanti napa dereng? Insya Allah saya doakan panjenengan khusus tulus dalam hati. Mudah-mudahan panjenengan segera oleh Allah dimudahkan berangkat umroh. Amin, amin insya Allah. Apa tadi saya mau tanya? Lah pertanyaannya apa? Ah iya. Kenapa persiapan ruhani itu penting? Ayo. Kenapa Mas? Boleh agar waktu puasa ruhaninya sehat. Terus silakan, enggak apa-apa. Keliru paling tak suruh pulang kok. Zaman kita SD dulu, yang bisa jawab boleh. Oh cuweneng, saiki keliru mulai lo malah gak gelem. Beda sudah ceritanya ya. Begini Pak. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Dalam dirinya manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, semuanya baik. Kalau dia buruk, semuanya buruk. Faham? Apa segumpal darah itu? Hati. Ruhiyah itu tempatnya di mana? Hati. Iman di mana? Hati. Takwa di mana? Hati. Nah, berarti kalau kepingin seluruh fisik kita nanti ketemu Ramadan itu semuanya baik, maka yang dibersihi apanya? Ruhaninya, hatinya. Tak kasih contoh yang lain. Anda diceritain kan sama Ustadz Muhammad Hatta bahwasannya Rasulullah itu ketika di tempatnya Halimatus Sa'diyah didatengin oleh malaikat yang membelah apa? Dadanya Rasulullah, kemudian jantungnya atau hatinya dikeluarkan, dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali. Saya mau tanya, apa pentingnya kok sampai hatinya dibersihkan? Karena sebentar lagi Rasulullah akan menjadi pengemban syariah, pengemban dakwah. Harus dikuatkan dengan ruhani yang sehat. Ingat gak moto kita? Men sana in kon. Itu saya lupa, astagfirullah. Men sana in. Itu. Panjenengan mensana incorpori sanu, tubuh yang sehat, di badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau kita dibalik, kalau jiwanya sehat badannya kuat. Coba yang betul yang mensana itu atau yang milik agama Islam? Itu sabar. Gini, ada ndak orang kuat naik Gunung Semeru? Masjid depan rumah gak pernah diparani. Ada? Mana mensana tadi?
Awake sehat, seger, buger-buger. Masjid tak pernah diparani. Lari 10 kilo, 10K. Tahu, lari yang di kota-kota yang maraton 10 kilo. Kuat, masuk finish semua. Diajak terawih malam. Saya punya cerita. Aduh, waktunya, Rek. Lanjut tuh. Begini. Saya tidak usah nyebut tempat, tidak usah, saya bahaya karena live ini memang kita perlu betul-betul apa? Hati-hati. Ada satu atlet olahraga nasional, Pak. Nasional. Pemain nasional. Sholat terawih malam ke tempat kami di Kasembon. Terawih malam itu kan imamnya beda dengan terawih ba'dal isya kan. Tentu bacaannya lebih tenang, lebih panjang gitu kan. Panjenengan tahu, tolong kamera dipaskan. Gini. Ini tembok ini. Ini tembok. Senden gini. Senden. Atlet nasional. Kentole sami ini, Pak. Besar betisnya. Sholat tarawih bengi, senden tembok. Gak suwe merepit mundur hilang. Besok diajak sama temennya, ayo budal mana Kasembon iki malam ganjil. Gak wis sampai anai. Bayangin, olahraga belayu cepet kuat. Targetnya pelatih dia bisa lakukan. Untuk Allah. Mana main sana. Sementara lihat, orang yang fisiknya kecil, loro-loron tapi jiwanya kuat. Tahu sahabat Nabi 2 orang yang saling tarik untuk sampai di medan perang, tahu ceritanya? 2 orang kakak beradik mau berangkat perang, gara-gara sudah tidak kuat, itu kakak sama adiknya tarik-tarian. Hanya saking kepinginnya ibadah, perang jihad fi sabilillah. Coba, badannya rusak loh, tapi jiwanya kuat. Jadi men sana diwalik. Sekarang apa? Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Apa? In corpore sano men sana. Bahir seneni wong yang ngerusak tatanan ya. Begitu. Nah, maka kita perlu ruhiyah yang benar. Perlu ruhiyah yang mantap, dan ini amalannya salaf. Tak kasih cerita. Yang pertama, Rasulullah dadanya dibelah oleh siapa? Malaikat. Untuk menerima apa? Risalah dari siapa? Allah. Anda kira cuma sekali itu? 2 kali. Yang kedua kapan? Kapan? Salah. Kapan yang kedua? Kapan? Sebelum Isra Mi'raj. Kalau waktu Isra Mi'raj telat. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah duduk di bawah naungan Ka'bah. Jadi ini tembok Ka'bah. Rasulullah bersandar begitu menghindari panasnya apa? Matahari. Didatengin malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan. Kenapa? Karena sebentar lagi mau berjumpa dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun riwayatnya ada khilaf. Ada yang mengatakan ketemu dengan Allah, ada yang mengatakan berjumpa dengan nur cahayanya Allah. Sudah. Tapi mau berangkat. Nah, sekarang itu yang saya sampaikan tadi. Yang saya minta panjenengan ngingetin tadi dulu. Apa saya bilang? Datangnya berita gembira di tempat yang baik. Rasulullah dapat berita gembira Isra Mi'raj, tempatnya Rasulullah di mana? Ka'bah. Baik atau buruk? Baik. Siti Maryam dapat makanan dari Allah, buah musim dingin dia dapatkan di musim panas, buahnya musim panas dia dapatkan di musim dingin. Sampai Nabi kaget, Nabi Zakaria. Padahal Siti Maryam bukan Nabi kan? Sampai Nabi dibikin kaget. Makanan itu datangnya di mana? Fil mihrab, tempat sholat. Nabi Zakaria alaihi salam dapat berita gembira bahwasannya istrinya hamil. Sampai Nabi Zakaria tidak percaya. Ya Rabb, kefir, bagaimana? Wa mraati aqira, istriku mandul, saya sudah tua. Allah bilang, apa yang Allah tidak bisa lakukan? Dapat berita gembira itu di mana?
wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dalam keadaan Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrab. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Artinya kalau panjenengan senantiasa mendatangi tempat yang buruk, jangan ngimpi dapat berita baik. Tapi kalau panjenengan senantiasa berada di tempat yang baik, tinggal tunggu waktu, berita baiknya pasti datang. Nah sudah. Yang kedua, ketika Isra Mi'raj, hatinya dibersihkan. Betul enggak? Kemudian di bulan Sya'ban, saya lanjutkan ya Abu Fakhri ya. Nanggung, ya Allah, belum tentu sebulan sekali ke sini karena kemarin di bulan Sya'ban ada namanya malam nisfu Sya'ban. Kan kita ini alhamdulillah ya, diberikan oleh Allah hidup di akhir zaman ini dengan ulama yang macam-macam kan. Ada yang meneliti hadis ya kan. Sehingga ketahuan untuk kita mana hadis yang kuat, mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu. Sehingga kita lebih apa? Lebih bisa ngecek gitu loh kan. Nah sudah, kemudian dikatakan oleh para ulama, kebanyakan hadis tentang nisfu Sya'ban lemah. Atau bahkan sebagiannya palsu. Kecuali satu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, kumpulan hadis yang sahih. Dari riwayat Ibnu Hibban, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, apa dikatakan oleh Rasulullah? Hadisnya hasan. Kuat enggak? Kuat. Boleh enggak dipakai untuk berdalil? Boleh. Sah enggak? Sah. Apa hadisnya? Yatlu'ullahu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli abdin illa musyrik wa musyahin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam nisfu Sya'ban Allah itu memandang semua hambanya, kemudian semuanya diampuni kecuali dua. Musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Berarti di sini perintah bersihin apa? Hati. Karena penyakit hati itu dua. Yang pertama berkaitan dengan Allah yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Yang kedua berkaitan dengan manusia apa? Mangkel, benci, dendam, suudzon. Apa lagi? Memandang remeh, sombong, ujub, pamer, merendahkan, menggunjing. Bu, hari ini sudah ngerasani belum? Bu, hari ini tadi jilbab, saya tidak kepikiran, saya khawatir kalau ada betulan tuh, ya Allah, jangan. Apa yang kira-kira tidak ada ya? Sekarang jilbab itu meriah hingga itu wabe enak. Coklat ya enak, ireng enak, kuning. Kalau ada antum tanggung jawab ya. Jarang tapi ya. Jilbab kuning sudah rasan-rasan hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Lego ya. Wah enak, ambaan. Alhamdulillah, rasan-rasan itu. Sehari berapa kali jilbab kuning? Coba. Rasan-rasan itu penyakit hati yang tertuang di dalam lisan. Nah, maka menjelang bulan Ramadan, apa amalannya para salaf? Membersihkan ruhani. Caranya bagaimana? Yang paling keren mo. Ya tobat atau tomot. Tobat. Nah, itulah kenapa Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang tidak mau tobat, maka dialah orang yang zalim. Kalau tidak mau tobat, maka dia orang yang zalim. Saya mau tanya, kenapa orang yang tidak mau tobat oleh Allah dikatakan orang zalim? Kenapa? Nah, itu. Karena dia merasa tidak punya dosa. Dalam keadaan Allah sudah katakan bahwa kita ini diciptakan lemah, penuh dengan dosa. Wes,
tahu bahwa dia banyak dosa, apalagi terang-terangan. Wes ngaku tahu ngene, tahu ngono, tahu nanggeni iki, tahu ngicipiku, tahu numpak iki, wes tahu, ndak mau tobat, zalim. Kenapa zalim? Karena dia mencelakai diri sendiri. Saya mau tanya, mencelakai orang lain boleh ndak? Mencelakai orang lain boleh ndak? Ndak boleh. Mencelakai diri sendiri lebih tidak boleh. Itulah kenapa dalam Islam itu bunuh diri termasuk dosa apa? Dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kamu melemparkan dirimu pada kehancuran. Tidak boleh. Nah, maka yang masih ngerokok ini mana? Tidak ngerokok semua ini ya. Alhamdulillah, pas di musola soalnya ya. Nggak tahu nanti keluar masih ngerokok apa enggak. Tobat. Saya ini hadirin bukan termasuk yang mengatakan rokok itu haram. Saya enggak termasuk. Karena saya kalau ngomong fikih lebih hati-hati karena takut. Mosok kita mengharamkan kalau nanti di hari kiamat ternyata hukumnya enggak haram ya apa? Atau sebaliknya, saya juga bukan termasuk yang menghalalkan karena takut. Kita bilang, enggak apa-apa, terus enggak apa-apa. Lek perlu sekali nyumpati papat. Cak lego sampean nyedot itu enak. Saya juga tidak termasuk yang menghalalkan. Kenapa? Takut. Masa nanti kita ngomong halal ternyata di hadapan Allah oleh Allah dihukumi apa? Haram. Saya cuma khawatir. Kalau teman-teman yang ngerokok itu pas nyedot gini kan tarik nafas dalam itu apa dalam bahasa kedokteran deep breathe lupa saya. Deep breath ya, apalah istilahnya sampai sembrono. Deep breath. Kan nyedotnya itu kan mesti jeru ya, orang ngerokok. Ada yang itu arah SD latihan ngerokok. Panas. Rata-rata orang ngerokok itu jeru, Pak. Ketika itu asap dia keluarin. Saya khawatir napasnya katut metu. Merok-merok mati. Nggak takut sampean. Pas gua beluk itu nyawa katut ke gua. Nggak wedi sampean. Katut cucu tarik. Nggak ono ceritane, Pak. Dan hati-hati. Uang rokok itu Allah hisab yang pasti ketika anak dan istri lebih butuh tapi Anda pakai untuk itu. Saya belum ngerokok. Saya belum nikah kok. Iya juga ya, apa ya? Belum nikah. Susah emang. Susah, pokoknya intinya tidak baik lah ya. Maka persiapan para salaf yang ketiga mendekati Ramadan itu apa? Tobat. Dalam rangka membersihkan rohani. Maka menjelang Ramadan ini sampai di bulan Sya'ban yang lalu, itu kalau pengen dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban disuruh menghilangkan kebencian kan? Intinya bukan pada Sya'bannya, tapi intinya apa? Supaya nanti ketemu Ramadan hati sudah bersih, diiringi tobat, dosa sudah berkurang karena tidak ada yang memberatkan ibadah kecuali dosa. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin sekalian, sebenarnya ada beberapa hal lagi yang penting untuk disampaikan, tapi sudahlah ya karena memang sudah terlalu malam juga. Insya Allah kalau panjenengan berkenan dan ada waktu, ada kesempatan, ada kelonggaran, insya Allah besok kita lanjutkan di Masjid Ar-Rahmah. Tidak tahu Ar-Rahmah itu daerah mana, pokok di masjidnya Dewan Dakwah itu ya. Di Masjid Ar-Rahmah Tanah Wetan, Sanan Wetan. Insya Allah besok subuh sampai syuruk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Karena ini pengajian terakhir ya menjelang Ramadan, maka saya pribadi dan teman-teman yang bersama saya dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer yang pegang kamera, pegang jadwal semua termasuk saya juga, apabila ada ucapan kami yang kurang berkenan, apabila ada sikap tindak tanduk kami yang kurang menyenangkan, apabila ada candaan kami yang terkesan berlebihan, maka kami memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah
Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya panjang umur sampai ketemu Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bisa ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah terima amal kita nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk ibu yang berjilbab biru, Bu ya. Kalaupun Anda ada di sana, saya maaf tadi saya guyon saja. Saya tidak kepikiran jangan-jangan ada betulan yang berwarna jilbab biru, maka kita ganti jilbab kuning. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.